Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berencana menggelar lagi Piala Merdeka, namun Timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta yang akan diundang. Mereka beralasan bahwa peringkat FIFA Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia. Oh ya, saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Nah, ini kita lagi nyusun jadwalnya. Nak handle ke apa semua, but we want expert people semua. Itu je, ini bukan masa kerana after pun government yang bagi untuk. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Inilah kata pepatah yang cocok untuk menggambarkan suasana hati para petinggi sepak bola Malaysia. Setelah PSSI mengonfirmasi bahwa permohonan Timnas Malaysia untuk menggelar laga uji coba dengan Timnas Indonesia ditolak dengan alasan-alasan yang membuat Malaysia harus menelan rasa malu. Dulu ketika Timnas Indonesia mengundang Timnas Malaysia untuk bertanding, mereka menolak dengan keras. Berbagai alasan bermunculan, termasuk pandangan bahwa Timnas Indonesia tidak layak untuk dijadikan rival bagi mereka. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berencana menggelar lagi Piala Merdeka, namun Timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta yang akan diundang. Mereka beralasan bahwa peringkat FIFA Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia. Kali ini Timnas Malaysia mengganti sikapnya. Presiden FAM Datuk Hamidin bin Mohd Amin menyatakan kesadarannya akan pentingnya pertandingan ini untuk meningkatkan level permainan Malaysia. Di samping itu, jika Malaysia sanggup mengalahkan Indonesia di pertandingan persahabatan bertajuk FIFA Matchday, maka peluang Malaysia untuk menyalip kembali ranking FIFA Timnas Indonesia kembali terbuka. Indonesia kini bertengger di peringkat 134 dunia per April 2024, 4 tingkat di atas Malaysia. Penurunan peringkat Malaysia tidak lepas dari hasil buruk dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka kalah 0-2 dalam 2 pertandingan melawan Oman. Di sisi lain, Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah 2 kemenangan atas Vietnam. Menghadapi fakta ini, publik Malaysia pun meminta FAM untuk mengadakan pertandingan uji coba dengan Indonesia di FIFA Matchday Juni. Mereka juga meminta agar pertandingan antara kedua tim digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, markas Timnas Malaysia. Namun rencana Malaysia tidak berjalan mulus dan Malaysia kini merasakan hal yang sebelumnya dirasakan Indonesia, yakni penolakan. Pak Ketum PSSI Erick Thohir menyebut PSSI ingin pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan tim dari Eropa. Oh ya, saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Nah, ini kita lagi nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit. Mungkin bisanya di akhir tahun depan. 2024 akhir, setelah kalendernya agak lowong. Dengan demikian, permintaan Malaysia bertanding melawan Timnas Indonesia sementara ditolak. Setiap tahun kami di PSSI ingin mengadakan pertandingan uji coba dengan tim kelas dunia, jadi untuk sementara undangan dari Malaysia kita pending dulu, ujarnya. Timnas Portugal menjadi prioritas pertama PSSI untuk pertandingan uji coba Timnas Indonesia. Timnas Portugal yang diperkuat oleh pemain kelas dunia dinilai lebih cocok untuk meningkatkan level permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat antusias menyambut laga akbar Indonesia versus Portugal. Sementara itu, naturalisasi pemain keturunan yang sukses dilakukan Timnas Indonesia membuat Malaysia cemburu. Publik Malaysia pun meminta FAM untuk mengambil langkah serupa dengan PSSI, yaitu dengan mengambil pemain keturunan. Namun Presiden FAM Datuk Hamidin bin Mohd Amin memberikan komentarnya dengan mengingatkan bahwa Malaysia tidak akan bisa seperti Indonesia mengingat keterbatasan pemain keturunan Malaysia di Eropa. Malaysia kekurangan stok pemain keturunan yang dapat dinaturalisasi seperti Indonesia, katanya. Datuk Hamidin juga mengatakan sudah lama mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, namun sampai saat ini Malaysia belum mendapatkannya. Selain itu, regulasi negara Malaysia membutuhkan proses yang rumit sehingga menjadi penghambat pemain asing dinaturalisasi.